Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan terluas di dunia. Keberadaan hutan tentunya berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, baik yang tinggal di dalam maupun di sekitarnya. LPH di Balai Redlong adalah sumber mata air dari beberapa desa di Kecamatan Bukit ya. Hutan itu sangat identik dengan kopi ya. Apabila hutan kita tidak jaga, mungkin dampaknya untuk kopi di Gayo itu adalah bisa saja berkurangnya produksi ya, karena cuaca menjadi ekstrim. Namun, hutan Indonesia terancam oleh alih fungsi lahan, pembalakan liar, dan aktivitas manusia lainnya. Kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan masyarakat tentang hutan yang ada di wilayah desa. Yang saat ini masyarakat tahu hutan itu adalah bisa dikelola dengan sebebas-bebasnya. Kalau satwa mungkin ya sangat terancam sekali ya dengan adanya penebangan. Sistem pemantauan hutan dan lahan yang efektif sangat diperlukan demi mencegah kehilangan tutupan hutan serta menjaga kelestariannya. Untuk mendukung upaya tersebut, sejak 2019, WIR Indonesia telah menjalankan inisiatif pemantauan lanskap di Aceh, Kalimantan Utara, dan Riau. Inisiatif ini mendorong pendekatan kolektif untuk memantau perubahan tutupan lahan di tingkat yurisdiksi secara real time menggunakan teknologi radar. Program ini bertujuan untuk membantu para pihak di sektor usaha berbasis lahan, terutama sektor perkebunan dan kehutanan, dalam memenuhi komitmen terkait isu berkelanjutan. Kalau untuk saat ini, sistem tersebut sangat membantu bagi KPH. Dapat mencegah sedini mungkin terkait aktivitas-aktivitas perambahan dan illegal logging tersebut. Jadi dapat memantau secepat mungkin terhadap perubahan kawasan hutan yang ada pada wilayah KPH Sore. Kami melakukan analisis prioritisasi titik peringatan pembukaan lahan dan hasilnya kemudian kami berikan kepada dinas terkait. Setelah itu, dinas terkait dapat melakukan koordinasi dengan perangkat desa setempat untuk melakukan verifikasi lapangan dan penelusuran informasi terhadap pembukaan lahan yang terjadi di kawasan mereka. Untuk memastikan akurasi data, diskusi bersama perangkat desa atau perwakilan konsesi kehutanan yang mengelola wilayah dengan titik prioritas juga dilakukan. Hasil verifikasi akan disusun dalam sebuah laporan yang kemudian menjadi pedoman dalam menentukan langkah tindak lanjut untuk penanganan pembukaan lahan. Yang paling berkesan itu ketika kita melakukan identifikasi atau pembukaan lahan itu di areal yang membutuhkan akses menggunakan transportasi air. Contohnya ketika kita untuk menuju lokasi tersebut, kita harus menggunakan kapal atau pompong dari besar sampai kecil, karena memang untuk menuju ke lokasi tersebut terkadang kita melewati sungai dan untuk ke lokasinya kita harus menggunakan parit-parit perusahaan-perusahaan. Nah, mungkin disitulah tantangan atau berkesannya bagi kita. Kenapa? Karena memang semangat daya petani kita untuk melakukan aktivitas berkebun untuk memang kebutuhan mereka. Dari sisi daripada kita menemui, mengunjungi, dan memastikan bahwa ada sinyal bukaan lahan itu sangat membantu, Pak. Karena selama ini rekan-rekan penyuluh juga kalau tidak dibantu dengan adanya semacam sinyal dari aplikasi, mungkin teman-teman penyuluh juga tidak tahu bahwa di wilayahnya itu ada kegiatan bukaan lahan. Bagi Kabupaten Bulungan sangat bermanfaat sekali. Yang pertama karena ini mendukung dengan salah satu program prioritas Kabupaten Bulungan, yaitu TAGE, Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis. Karena di dalam satu indikatornya adalah terkait tutupan lahan yang berada di desa. Nah, tentu ini kalau kita bicara tutupan lahan tentu adalah dengan konsep pertumbuhan hijau maupun ekonomi hijau. Untuk memudahkan proses kolaborasi dalam pemantauan lanskap, kami membangun sebuah platform untuk para pihak yang terlibat agar lebih mudah dalam mengakses data yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan lahan. Platform ini belum mengadopsi beberapa kepentingan kabupaten, misalnya bagaimana kemudian kabupaten bisa memasukkan misalnya peta tata ruang ke dalam platform ini, sehingga mereka bisa mengevaluasi apakah data-data bukaan ini itu masuk ke dalam kawasan. Ini adalah pengamatan yang sangat teknologi tinggi dan itu harus diupdate, maka perlu skill dari
operator maupun tim dari landscape monitoring Pemda maupun dari KPH. Kalau umpama hutan di kita ini habis ditebang, kita mungkin musibah besar kan, ada erosi, terus mata air. Kedepannya, kami berharap platform ini dapat terus digunakan dan diadopsi dalam program-program terkait perlindungan hutan. Kami juga berkomitmen untuk terus mengembangkan inisiatif ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan para pihak dengan lebih baik. Harapannya, upaya pemantauan ini tidak hanya dapat menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga turut menjamin kesejahteraan generasi mendatang.